Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidup dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidup dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan itu sangat luar biasa. Kepada orang yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan memberikan rencana yang indah, rencana yang besar, yang sangat luar biasa. Sebab itu, Tuhan menginginkan supaya kita, setelah menerima rencananya itu, kita bisa berjuang. Itulah sebabnya judul firman Tuhan pada saat ini kepada kita adalah janjimu kuperjuangkan. Artinya, Tuhan sudah memberikan janji kepada kita, baiklah kita memperjuangkannya sehingga janji Tuhan itu jadi kenyataan dalam hidup kita. Kita melihat dalam Bilangan 32 ayat yang ke-12. Kecuali Kaleb bin Yefone orang Kenas itu dan Joshua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Nah, kemudian kita baca dalam Ulangan 1 ayat 38. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Lihat saudaraku, ketika kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan memberikan rencana yang indah. Dan untuk melengkapi rencana Tuhan ini, kita baca dalam Yeremia pasal yang ke-29. Ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan memberikan rencana yang besar, rencana yang indah bagi kita. Oleh sebab itu,
Marilah kita bisa mewujudkan rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mewujudkan rancangan Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus bisa bekerja sama dengan orang yang hebat, yang sukses dalam bidang yang mau kita tekunin. Seperti Yosua, dia ingin menjadi pemimpin Israel, otomatis dia harus bisa dekat dengan pemimpin Israel yang bernama Musa. Kita melihat dalam Bilangan 11 ayat 27 sampai 30. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Dia sejak mudanya menjadi abdi Musa. Dan dia begitu giat mendukung Musa. Dalam Lukas 6 ayat 40 dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tapi barang siapa yang tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Dia menjadi abdi Musa. Dan bekerja sama dengan orang hebat itu memerlukan satu sikap hati yang mau menerima pengajaran. Karena kadang-kadang pengajaran itu disampaikan dengan ketegasan atau dengan cara yang kurang menyenangkan. Seperti tadi dikatakan, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Musa menjawabnya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Artinya ketika dia menyatakan pernyataannya, Musa tidak mendukungnya. Bahkan dikatakan, kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Artinya, Musa seolah-olah tidak peduli kepada dia. Dia tidak diajak untuk kembali ke tempat perkemahan. Tapi dia sendiri yang harus ikut. Namanya belajar, kita harus siap dimarah-marahi. Kita harus siap dibentak-bentak. Jangan mudah mandele atau mudah merajuk atau sedikit-sedikit murah emosi. Kalau gampang tersinggung, kita akan sulit mendapat pelajaran dari guru yang hebat. Oleh sebab itu, mari kuatkan hati ketika engkau belajar. Kadang-kadang ketika pelajaran disampaikan, ya engkau kurang menerima, tapi engkau tetap terus teguh mengikut gurumu yang sukses itu. Seperti Musa dan Joshua. Terus itu Joshua mendekati Musa. Dan lihat dalam Bilangan 27 ayatnya yang ke-18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Joshua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu atasnya. Joshua mulai mengikuti apa yang dilakukan oleh Musa. Dikatakan Joshua seorang yang penuh roh. Mulai timbul rasa kedekatannya dengan Tuhan oleh sebab diajar oleh Musa. Dan kemudian Ulangan 34 Ulangan 34 ayat yang ke-9
Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lihat, ketika Yosua sabar menghadapi Musa, ketika Yosua sabar dalam pendidikan, akhirnya dia berhasil. Betapa pentingnya punya guru kehidupan. Mungkin kita nggak bisa seperti Joshua yang bisa dekat kepada Musa. Tapi kita sekarang sudah terbuka informasi seluas-luasnya tentang apa yang ingin kita lakukan. Kalau ingin kita menjadi chef yang luar biasa, kita tinggal buka di YouTube atau cari di Google tentang orang-orang yang ahli memasak dan kita belajar di situ. Kita praktekkan, maka ketika kita sudah tamat sesuai dengan yang diajarkan oleh guru-guru itu, maka kita juga akan menjadi chef. Walaupun kita tidak seterkenal mereka, tapi kita mempunyai keahlian seperti mereka. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagimu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagimu selama-lamanya. Bagimu selama-lamanya. Jadi yang pertama, untuk mewujudkan rencana Tuhan dalam hidupmu, belajarlah dari guru-guru yang terbaik. Mengabdilah atau bekerjalah pada orang-orang yang hebat. Maka kehebatan mereka akan mengalir kepadamu. Kesuksesan yang mereka alami akan juga menjadi milikmu. Dan yang kedua,
kita baca dalam Yosua 11 ayatnya yang ke-18. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yang kedua, bekerja keras atau berjuang untuk mewujudkannya. Tidak ada satu kota pun yang direbut Yosua tanpa perang. Artinya, cita-citamu itu enggak tiba-tiba langsung datang. Perlu ada proses supaya kamu mencapainya. Dalam mencapai proses itu, seperti Yosua ini yang merebut kota, pernah juga dia mengalami kegagalan, yaitu dalam Yosua pasal 7, di mana dia hendak merebut kota Ai. Dan kita baca Yosua pasal 7. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Mereka kalah perang dengan kota Ai. Nah, lihat ayat yang ke-13. Mulai Joshua memikirkan kenapa bisa kalah perang padahal dia adalah bangsa yang di luar biasa. Padahal Tuhan berkata setiap tempat yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milikmu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa bertahan menghadapimu. Tapi menghadapi Ai, kenapa dia kalah? Dia mulai mencari Tuhan. Dia mulai mohon pertolongan Tuhan. Dia mulai doa. Apa penyebab kekalahannya? Dan lihat dalam Yosua 7 ayat 13. Tuhan berfirman kepadanya, bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Artinya kekalahan mereka karena ada dosa. Karena ada seorang yang bernama Akan mengambil barang yang dikhususkan untuk dibakar. Akan ini menimbun semua harta yang dia ambil. Sehingga hal itu menyebabkan Tuhan tidak berkenan kepada orang Israel. Akhirnya mereka kalah. Nah, kemudian kita melihat dalam Yosua 7 ayat yang ke-26. Kita membaca. Sesudah itu didirikannya lah di atas suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Ketika Tuhan sudah memberikan kepada Yosua apa yang menjadi persoalan sehingga dia kalah, yaitu tentang Akan yang mencuri barang-barangnya. Dia juga akhirnya memusnahkan Akan, keluarganya, dan semua barang-barang yang sudah dikhususkan untuk dibakar. Setelah dia lakukan itu, surutlah murka Tuhan. Dan kemudian keluarlah firman Tuhan dalam Yosua 8 ayat yang pertama. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai.
rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Jeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Jadi, pada waktu menyerang Jeriko, Tuhan suruh bahwa harus dimusnahkan barang-barang itu semua. Tapi di kota Ai ini, Tuhan berkata boleh diambil barang-barangnya. Dan akhirnya mereka berhasil. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kegagalan terjadi dalam hidup kita, mulai kita berdoa, tanya Tuhan, apa penyebab kegagalannya? Mulai belajar mengetahui mengapa terjadi kegagalan. Mulai berbenah diri. Dan tingkatkan sumber daya kita. Supaya jangan terjadi seperti dalam Yosua 9 ayat 14-20. Di mana Yosua diakali oleh penduduk Gibeon. Karena penduduk Gibeon melihat bagaimana Yosua memenangkan perang dan membunuh semua penduduk kota Ai, yang orang-orangnya adalah pahlawan yang gagah perkasa. Mereka takut, akhirnya mereka menipu Yosua dan Gideon. Mereka berkata, kami datang dari negeri yang jauh. Padahal mereka berada di Gibeon, dekat dengan keberadaan orang Israel. Bahkan Gibeon merupakan salah satu kota yang juga harus dimusnahkan. Tapi karena akal mereka, akhirnya orang Israel bersumpah untuk tidak membunuh orang-orang Gibeon. Perlu tingkatkan kewaspadaan. Tingkatkan kepintaranmu. Supaya jangan gampang dibohongi orang. Jangan gampang dikerjain orang. Tetapi yang paling penting setelah engkau tadi memperoleh janji Tuhan, mari perjuangkan. Maka keinginanmu akan tercapai. Usaha tidak menghalangi hasil. Kita tinggal sabar menunggu perwujudan janji Tuhan dalam kehidupan kita apabila kita mau melakukan seperti yang dilakukan Yosua, yaitu belajar dari guru-guru yang terbaik dan punya semangat juang yang amat tinggi untuk meraih impian itu. Boleh jadi ada kegagalan, tetapi terus berusaha, terus berbenah diri, terus menambah pengetahuan. Dan niscaya keberhasilan jadi milik kita semuanya. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cintamu yang tiada terukur segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat serta syukur ku naikkan padamu, karena